Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membuat video ini untuk tugas manajemen audit. Kami akan mempresentasikan materi tentang audit sumber daya manusia. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani. Nama saya Rizka Dewi Gustiani. Nama saya Sherina Fibri Indria. Baik, materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah analisis dan evaluasi kualitas atas kegiatan atau program sumber daya manusia atau SDM secara menyeluruh dalam suatu perusahaan, serta mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Tujuan audit sumber daya manusia. Yang pertama, menilai efektivitas dan fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Lalu yang keempat, mengidentifikasikan berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Manfaat audit sumber daya manusia yang pertama mengidentifikasikan kontribusi dari Departemen SDM kepada perusahaan. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang keempat, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Lalu yang kelima, menemukan masalah-masalah kritis yang terjadi di dalam bidang SDM. Yang keenam, memastikan ketaatan kepada hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Yang ketujuh, menurunkan biaya SDM agar lebih efektif. Yang kedelapan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Yang kesembilan, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Baik, selanjutnya materi tentang langkah-langkah audit sumber daya manusia yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada audit pendahuluan, yang kedua ada review dan pengujian, yang ketiga ada audit lanjutan, yang keempat pelaporan, yang kelima ada tindak lanjut. Yang pertama itu ada audit pendahuluan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kriteria. Kriteria adalah standar atau norma yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok suatu organisasi dalam bertindak. Kriteria inilah yang menjadi dasar bagi auditor dalam melakukan penilaian terhadap program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua itu ada penyebab. Penyebab adalah pelaksanaan program atau aktivitas sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini. Yang ketiga itu ada akibat. Akibat adalah sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati oleh perusahaan karena terjadinya perbedaan antara aktivitas yang seharusnya dilakukan atau berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Review dan pengujian. Yang pertama, tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi dari sumber daya manusia yang terlibat, dan dari program atau aktivitas sumber daya manusia yang dilaksanakan. Yang ketiga, anggaran program. Yang keempat, pedoman atau metode kerja dan persyaratan kualifikasi. Yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Dan yang keenam, standar kinerja program.
Audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor akan meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama kondisi, yang kedua kriteria, yang ketiga penyebab, dan yang keempat akibat. Materi selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan adalah laporan audit yang harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit yang disertai temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan audit tersebut. Selain itu, dalam laporan audit juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi, serta menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Lalu yang berikutnya ada tindak lanjut, yaitu implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut. Program kerja audit atau yang sering dikenal sebagai program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan audit yang telah ditetapkan. Program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit yang sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Program audit secara umum untuk proses SDM biasanya dimulai dari penerimaan karyawan sampai dengan berhentinya karyawan di perusahaan.